Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa TV One di mana saja Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan puji syukur alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyak keuntungan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Salah satu di antara keuntungan menjadi umatnya Kanjeng Nabi adalah kita dijamin masuk surga. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Faqalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Kanjeng Nabi, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, barang siapa yang taat kepada ajaranku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang ingkar terhadap ajaranku berarti dia nggak mau masuk surga. Jadi sejauh kita beriman kepada Allah dan kita mengaku sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk surga dijamin oleh Kanjeng Nabi. Meskipun tentu berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga tapi harus disiksa dulu berapa tahun. Dan orang nanti di surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan akhlaknya. Nabi yang menjamin. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Kata Nabi, aku menjamin umatku sebuah rumah di surga yang paling bawah bagi umatku yang mampu meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun posisi dia benar. Artinya apa? Artinya Nabi ini tidak menghendaki orang berdebat itu, Mas. Meskipun dia menang, pasti akan meninggalkan goresan luka di dalam hatinya. Karena itu kalau orang mampu meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya, meskipun posisi dia benar, orang seperti ini dijamin oleh Kanjeng Nabi mendapatkan rumah di surga meskipun level yang paling bawah. Seperti apa sih perdebatan yang tidak ada manfaatnya itu? Salah satu contoh, ketika ada seorang tetangga, mohon maaf, saya punya tetangga yang tunanetra. Suatu ketika tetangga saya ini diajak oleh Pak RT ke Ragunan di kebun binatang. Di sana tetangga saya ini dipertemukan dengan seekor gajah. Dibawa dia pegang buntutnya gajah. Begitu pulang sampai ke tempat saya, dia bilang, "Pak Ustadz, sekarang sudah tahu gajah itu kecil panjang kayak ikat pinggang." Maka saya bilang, karena saya tahu gajah itu seperti apa, saya jawab, gajah itu jangankan badannya, kupingnya aja lebar, badannya besar. Tapi dia ngotot, dia ngeyel. Kenapa dia ngeyel? Karena dia merasa memegang langsung, padahal yang dia pegang buntutnya. Sementara saya menyaksikan, dari kecil saya tahu gajah itu nyatanya sangat besar. Tetapi apalah untungnya kita berdebat soal bentuk gajah, soal ukuran gajah. Toh menang pun saya tidak ada untungnya, kalah pun tidak rugi.
hanya persoalan gajah. Maka ketika saat itu saya pada posisi yang benar, tetapi saya tidak mau memperdebatkan itu lebih panjang karena nggak ada manfaatnya, lebih baik saya diam, saya mengalah. Terserah ludah, terserah maunya apa, kita tinggalin aja, toh tidak bermanfaat dan tidak bermadorot. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak selalu berdebat. Kita ini terkenal, Pak, di Indonesia itu netizen paling sadis. Kalau komentar itu asal jeplak, kalau komentar itu nyakitin, kalau komentar itu kasar, padahal yang diperdebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, membicarakan sesuatu yang bukan urusan kita, berdebat sesuatu yang sesungguhnya kita nggak ngerti, tetapi sering itu berdebat di media sosial. Padahal sak menang-menangnya orang berdebat tetap akan meninggalkan goresan luka dalam perasaan dia. Karena itu kata Kanjeng Nabi, kalau ada orang yang berdebat yang tidak ada manfaatnya, meskipun dia pada posisi yang benar, lalu dia mengalah dan meninggalkan perdebatan itu, orang seperti ini dijamin oleh Kanjeng Nabi sebuah rumah di surga meskipun di level yang paling bawah. Satu. Lalu selanjutnya kata Kanjeng Nabi, wa ana za'imun bi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Kata Kanjeng Nabi, dan aku menjamin sebuah rumah di pertengahan surga bagi umatku yang mampu meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Kenapa sih kok dusta tidak diperbolehkan meskipun bercanda? Karena belum tentu kita bercanda orang lain akan menganggap kita bercanda. Sering terjadi salah paham, kadang-kadang kita ini bercanda, ternyata orang lain serius. Nah ini sering terjadi, apalagi memang benar-benar berdusta. Ini sering terjadi di Indonesia ini. Saya tidak mau mengatakan dari pihak mana yang mendahului, saya tidak mau mengatakan dari kelompok mana yang mengatakan dusta tersebut dengan menyebarkan hoax, dengan menyebarkan berita dusta. Tetapi sering terjadi itu di media sosial, seakan-akan benar padahal itu dusta. Dengan tujuan apa? Menfitnah orang lain. Dengan tujuan apa? Menjerumuskan orang lain. Yang lebih parah lagi, kita sebagai orang yang menerima berita tanpa harus tabayun dulu kepada orang yang memberi berita, lalu kita sebarkan, akhirnya kita ikut kelompok berdusta secara jariah. Artinya apa? Berdusta yang terus sambung menyambung, terus menyebar, akhirnya dari 1 sampai 100 di kelompok sebuah media sosial menjadi 200, sampai semakin hari semakin banyak. Maka satu orang yang berdusta tersebut, yang menyebarkan hoax tersebut, maka semakin hari bukan hanya cuma 1 sampai 10, tapi sampai ribuan berasal dari dirinya. Dusta tersebut menyebar ke seluruh dunia. Karena itu, meskipun bercanda, jangan biasakan berdusta. Karena orang yang berdusta itu akan merugikan dirinya sendiri. Suatu cerita, di zaman dulu ada seorang penggembala kambing. Penggembala kambing ini mengembalakan kambingnya di belakang rumah perkampungan. Suatu ketika dia teriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong, ada serigala." Akhirnya orang kampung semuanya lari ke arah orang yang teriak tadi. Begitu orang-orang kampung tersebut sudah kumpul di tempat orang yang teriak tadi, ternyata orang yang teriak tadi cuma berdusta, ngeprank. Gua prank lu. Akhirnya orang-orang kampung kecewa yang tadinya mau niat nulungin. Pulanglah mereka dengan perasaan kecewa. Besoknya begitu dia mengembala kambing lagi, dia teriak-teriak diserang oleh serigala, beneran diserang serigala. Dia teriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong." Nggak ada orang kampung yang mau nulungin. Sampai akhirnya si penggembala tersebut benar-benar dimakan oleh serigala. Baru orang kampung pada tahu. Akibat apa? Akibat dusta. Gara-gara berdusta, di saat dia tidak diserang apa-apa, akhirnya begitu benar-benar diserang oleh serigala.
orang kampung sudah tidak percaya. Karena itu kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mampu meninggalkan dusta meskipun dia bercanda, orang seperti ini akan dijamin oleh Kanjeng Nabi sebuah rumah di pertengahan surga nantinya. Yang ketiga, wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassan khuluqah. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling atas bagi orang yang mampu memperbaiki akhlaknya. Akhlak yang baik itu seperti apa? Imam Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau berpendapat akhlak yang terbaik itu seperti akhlaknya yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada sahabat Uqbah bin Amir. Suatu ketika Nabi memanggil sahabat Uqbah bin Amir, ya Uqbah bin Amir, sil man qata'ak, wa'fu amman zalamak, wa'ti amman haramak. Kata Kanjeng Nabi, wahai Uqbah bin Amir, maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Ini tidak mudah, apalagi kita tahu betul bahwa orang itu yang telah berbuat zalim kepada kita. Dialah yang setiap hari ngempesin mobil kita, dialah yang setiap hari buang sampah di depan rumah kita. Tetapi ketika kita sudah tahu dia yang berbuat zalim kepada kita, kita masih mampu dan mau memaafkan orang yang berbuat zalim tersebut, itulah akhlak yang paling tinggi. Yang kedua, orang yang berakhlak paling tinggi, yang nomor dua adalah wa'ti man haramak. Berilah orang yang pelit kepadamu. Kalau kita bersedekah kepada teman kita yang memang selama ini seia sekata, itu mudah. Tapi ketika kita punya teman yang ketika dia punya pelitnya setengah mati. Kalau kata orang Betawi, pelit jeleputit buntut gasiran. Saat dia dapat gusuran, duitnya banyak, kita datang, dia ngumpet. Tapi begitu kita punya duit, dia duluan yang paling datang duluan. Ketika kita ketemu orang yang pelit kepada kita, tapi begitu kita punya kemampuan, lalu dia datang, dia minta ke kita, dan kita masih mau memberi kepada orang yang pelit tersebut, maka inilah akhlak yang paling baik nomor dua. Dan yang nomor tiga, orang yang berakhlak paling baik nomor tiga adalah wasil man qata'ak, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Kita ini sering, saudara, kadang-kadang hanya karena pilbub, pemilihan bupati, karena beda pilihan, akhirnya saudara sama saudara nggak tegur sapa. Kadang-kadang gara-gara pemilihan gubernur, akhirnya sumpah serapah nggak mau tegur sapa. Kadang-kadang gara-gara pemilihan presiden, saudara sama saudara nggak tegur sapa. Malah semakin hari semakin parah, sumpah serapah terucap, kalau gua mati lu kagak usah datang ke rumah gua, kalau lu mati gua gak bakalan datang ke rumah lu, patah arang gua sama lu. Sampai segitunya kadang-kadang. Padahal kita pemilihan presiden, kita pemilihan gubernur, kita pemilihan bupati, itu hanya sekedar kita pilih sesuai dengan nurani kita. Toh keuntungannya juga belum pasti kepada kita. Belum tentu kalau kita kemudian memilih mati-matian belain salah satu paslon, setelah dia paslon tersebut terpilih, begitu kita sakit dia nengokin kita, belum tentu. Tetapi kadang-kadang kita hanya gara pemilihan presiden karena beda pilihan, mertua sama menantu nggak tegur sapa, tetangga sama tetangga nggak tegur sapa, dan itu sering terjadi sampai hari ini masih banyak. Pilpres sudah bertahun-tahun, tapi sampai hari ini masih di antara kita ada yang tidak mau tegur sapa gara-gara beda pilihan. Pemilihan gubernur juga sudah lama, sudah bertahun-tahun, tapi sampai hari ini masih ada orang yang tidak bertegur sapa hanya gara-gara perbedaan pilihan dalam pemilihan gubernur. Bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah begitu tuh banyak. Tidak tegur sapa hanya gara-gara perbedaan pilihan dalam pilpres, pilgub, dan pilbub. Bahkan pemilihan kepala desa pun bisa menimbulkan tidak tegur sapa hanya gara-gara perbedaan pilihan.
Tapi kalau ada orang yang diputuskan silaturahimnya, kalau ada orang yang tidak mau ditegur lagi, tetapi dia masih mau untuk menyambungkan silaturahim, orang seperti ini adalah akhlak yang paling baik dan nanti surganya paling tinggi. Yang nomor dua, ketika kita ketemu orang-orang yang pelit, kadang-kadang kita sakit hati. Pelit, Masya Allah, kalau dia lagi punya susah dimintain pendapat, dimintain bantuan. Tapi ketika kita punya dan dia nggak punya apa-apa, dia minta bantuan kepada kita. Kalau kita mampu memberi, maka surganya paling atas. Dan yang nomor tiga, ketika ada orang yang sudah jelas-jelas berbuat zalim dan kita masih mampu untuk memaafkan. Tiga hal itulah akhlak yang paling tinggi. Berat. Lalu tipnya bagaimana supaya kita mampu memaafkan orang-orang yang seperti itu, bisa menyambungkan silaturahim padahal kita diputuskannya, mampu memberi padahal dia pelit banget sama kita, bisa memaafkan padahal dia memusuhi kita. Yang pertama, hendaklah kita kuatkan iman, kita yakini bahwa sesungguhnya al khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu hakikatnya adalah Allah yang menghendaki. Kalau ada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita, hakikatnya itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengatur, Allah yang menghendaki. Untuk apa? Untuk ujian bagi kita dan ujian bagi orang tersebut. Bagi kita diuji dengan, supaya dengan kita diputuskan silaturahim itu, mampukah kita untuk bersabar, untuk tetap menjaga silaturahim. Bukan ego kita yang bicara, bukan nafsu kita yang bicara, tapi iman kita yang bicara. Ketika ada orang bilang, ya sudahlah, kita putus sekarang sama silaturahim kita, Lebaran gak usah datang ke rumah saya, tapi kita tetap mau datang, tetap menyambungkan, karena kita yakini bahwa sesungguhnya orang mengatakan seperti itu, hakikatnya adalah Allah yang menghendaki dia berbuat seperti itu. Untuk apa? Menguji kita. Supaya apa? Supaya kita ini teruji apa tidak. Mampukah kita menghadapi sikap kasar orang lain? Mampukah kita tetap memegang tali persaudaraan di saat orang tersebut nggak mau lagi bersaudara dengan kita? Kalau kita turuti nafsunya orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, maka kita akan semakin hari akan semakin jauh. Kalau kita sudah mengikuti permusuhan dengan saudara, lama-lama kita akan ditemani oleh setan. Kalau setan sudah masuk ke dalam pergaulan kita dengan saudara kita, maka semakin hari akan semakin direnggangkan, semakin dikompor-komporin, semakin parah permusuhan itu. Akhirnya timbullah permusuhan abadi yang tidak selesai sampai ujung-ujungnya dia meninggal dunia masih dalam kondisi membenci saudaranya. Yang kedua ya seperti orang yang tawakal. Artinya ketika kita sudah berusaha, ketika kemudian kita diputuskan silaturahim, kita ketemu orang pelit tapi masih sering minta bantuan, kita ketemu orang yang berbuat zalim kepada kita, maka ketika itu kita harus tawakal. Tawakal apa? Kalau kita sudah tawakal, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, biarlah dia berbuat curang kepada saya, biarlah dia memusuhi saya, biarlah dia memutuskan silaturahim dengan saya, tapi saya tidak akan pernah memutuskan silaturahim itu. Saya tidak akan pernah benci dan pelit kepada orang itu, dan saya tidak akan pernah memusuhi orang yang berbuat zalim kepada aku. Akhirnya lama-lama al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Pertama mungkin sekali dua kali dia putuskan silaturahim dengan kita, kita datangi, dia tutup pintunya. Tapi ketika besok kita datang lagi, kita temui orang tersebut, mungkin tetap nggak membukakan pintu. Besok kita datang lagi, lama-lama dia akan bukakan pintu meskipun dengan sikap yang tidak nyaman, yang tidak indah dipandang, tapi paling tidak dia mau menemui kita. Dan kalau orang sudah ketemu dengan kita, meskipun dalam kondisi tidak suka, lama-lama dia akan bisa menerima kita, meskipun tadinya dia bersumpah tidak akan bisa menerima kita. Itu tadi, dengan iman kita yakini bahwa Allah yang mentakdirkan semua ini terjadi, dan kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, bagi orang yang berbuat zalim, sesungguhnya ketika orang berbuat zalim kepada kita, itu hakikatnya juga Allah yang menentukan. Untuk apa? Untuk menguji kita. Saat kita dizalimi oleh orang tersebut, mampukah kita memaafkan? Allah aja Maha Pengampun. Memang tidak gampang. Kadang-kadang keikhlasan itu harus kita paksakan dulu. Jangankan keikhlasan, Pak. Kewajiban sholat saja kita masih ingat dulu. Harus dipaksa dulu sholat 5 waktu. Awalnya dipaksa, tapi lama-lama ikhlas. Percayalah, ketika kita dizalimi oleh orang lain, memang berat kita untuk memaafkan ketika kezaliman itu sudah parah. Tapi kalau kita paksakan hati kita untuk bisa memaafkan kezaliman orang tersebut, mungkin hari ini tidak bisa, besok kita lakukan lagi. Kalau cuma maaf di lisan gampang, tapi ikhlas di hati itu yang berat. Tapi ikhlas itu akan terjadi dan tercapai ketika kita paksakan untuk ikhlas. Lama-lama ikhlas itu bisa kita dapatkan. Termasuk orang-orang yang selama ini berbuat zalim yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi intinya ceramah kita pada hari ini bahwa setiap umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Dan surga itu kelasnya ada 3 ditinjau dari sisi akhlaknya. Yang pertama, Nabi menjamin surga di level yang paling bawah bagi umatnya Kanjeng Nabi yang mampu meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun dia pada posisi benar. Yang nomor 2, surga Nabi jamin di pertengahan surga bagi umatnya yang mampu meninggalkan dusta meskipun bercanda. Dan yang nomor 3, surga Nabi jamin di tempat yang paling tinggi bagi umatnya Kanjeng Nabi yang mampu berakhlak baik. Dan akhlak yang terbaik adalah mampu memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Yang kedua, mampu memberi orang yang pelit dengan kita. Yang ketiga, mampu menghubungkan silaturahim kepada orang yang telah bersumpah memutuskan silaturahim dengan kita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan derajat surga yang paling tinggi nanti di hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil wilayah wa inna na'udzubika min syarri hadhil wilayah wa inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil ahwal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa TV One di mana saja Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.